Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rijal Firmansyah dengan NIM 0562490036, mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Agribisnis asal UPBJJ Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Yang pertama, kita akan bahas perbedaan proses adopsi dan difusi inovasi pertanian. Proses adopsi adalah tahapan di mana petani atau kelompok tani secara individu memutuskan untuk menerima dan menggunakan suatu inovasi. Misalnya, teknologi, benih unggul, atau metode tanaman baru. Misalnya, seorang petani menanam kentang granola varietas G0 karena ingin menghasilkan benih yang berkualitas. Sedangkan proses difusi adalah penyebaran inovasi tersebut ke kelompok petani yang lebih luas melalui komunikasi, pelatihan, atau jejaring sosial. Fokusnya pada penyebaran inovasi di masyarakat pertanian. Contohnya, suatu petani yang sukses menanam kentang granola varietas G0, petani lain mulai mengikuti dan mencoba melalui informasi dari penyuluh atau kelompok tani. Dengan demikian, adopsi adalah keputusan individu, sedangkan difusi ialah proses penyebaran ke masyarakat yang luas. Sekarang ke soal nomor 2. Peran penyuluh sangat penting untuk mempercepat difusi inovasi. Beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pelatihan dan demonstrasi lapangan, supaya petani melihat langsung cara kerja, teknologi, atau metode baru. Yang kedua, penyebaran informasi melalui kelompok tani, atau media sosial, atau jaring sosial lainnya. Yang ketiga, pendampingan secara langsung, membantu petani menghadapi kesulitan saat mulai mencoba inovasi. Yang keempat, membangun jejaring antar petani, agar petani yang sudah berhasil bisa menjadi contoh bagi petani yang lainnya. Untuk soal nomor 3, penyuluhan ini disebut partisipatif, karena petani aktif terlibat, bukan hanya cuma mendengar saja. Karakteristik di antaranya, yang pertama, petani ikut menentukan masalah, rencana, dan evaluasi. Yang kedua, diskusi dua arah dengan penyuluh. Yang ketiga, memanfaatkan pengalaman lokal. Yang keempat, keputusan diambil bersama. Dan yang terakhir, fokus membangun kemampuan mandiri petani. Contohnya, kelompok tani menguji berbagai jenis pupuk bersama penyuluh dan menentukan pilihan yang paling terbaik. Untuk soal nomor 4, mari kita bandingkan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan pendekatan partisipatif. Yang pertama, dilihat dari segi tujuan. Tujuan laku, meningkatkan keterampilan teknis, sementara partisipatif meningkatkan kapasitas, kemampuan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Dan yang kedua, dari segi sasaran, laku, individu atau kelompok belajar keterampilan, sementara partisipatif, kelompok tani atau komunitas secara kolektif. Yang ketiga, dari sudut organisasi, laku, terstruktur, terjadwal, modul pelatihan, dan kunjungan. Sebaliknya, partisipatif, fleksibel, menyesuaikan kebutuhan kelompok dan diskusi. Dan yang keempat, dilihat dari sudut metode, laku yaitu demonstrasi, pelatihan praktik, kunjungan lapang. Sementara partisipatif, diskusi, mengidentifikasi masalah, percobaan bersama, pemecahan masalah partisipatif. Dan yang terakhir, peran penyuluh dari sisi laku, instruktur atau fasilitator teknis. Sementara partisipatif, pendamping, fasilitator, mediator, dan motivator tidak dominan. Jadi, laku lebih fokus pada transfer keterampilan teknis, sedangkan partisipatif menekankan keterlibatan aktif petani dalam belajar dan mengambil keputusan. Jadi, itulah perbedaan antara adopsi dan difusi inovasi, peran penyuluh, serta pendekatan penyuluhan. Dengan partisipasi aktif dan bimbingan penyuluh, inovasi bisa tersebar lebih cepat dan petani makin mandiri. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.